Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari mampu kita terapkan dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Ketiga, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Kring-kring bunyi sepeda dengan nada dan tempo yang tepat. Keempat, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Kring-kring bunyi sepeda dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan juga menyanyikan lagu Kring-kring bunyi sepeda. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar ya. Bu Aida percaya kalian pernah atau bahkan sering bertemu dengan gambar ini. Iya, ini adalah singkong. Singkong ini merupakan salah satu sumber daya alam yang sering dikonsumsi masyarakat. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam singkong ini sebagai makanan pokok. Ayo kita mengamati. Amati gambar makanan olahan berikut ya. Yang pertama adalah geduk, kemudian ada ini keripik singkong, kemudian ini tape singkong, berikutnya ini singkong goreng. Nah, ini tidak asing lagi, sering kita konsumsi ya. Ini adalah kolak singkong, dan yang terakhir ini Ibu Aida menyebutnya sate singkong. Makanan-makanan ini Bu Aida percaya kalian sering menemuinya. Apakah kalian pernah memakan salah satu dari contoh makanan olahan ini? Ya, contoh-contoh yang Bu Aida tayangkan ini adalah makanan olahan yang berasal dari singkong. Mari kita belajar lebih banyak tentang singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong, misalnya keripik singkong,
comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Ini gambarnya donat, kemudian ini comro, dan ini adalah misro. Misro ini sepertinya kalau di daerah kita apa ya? Jemblem. Oke, setelah kita belajar tentang singkong dari teks, maka selanjutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks, dan ini merupakan kinerja ke-1 kalian. Pertanyaan pertama, singkong adalah sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan berikut? Berikan alasanmu. Bu Aida setuju ya dengan pernyataan singkong adalah sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena singkong mengandung banyak gizi seperti vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan juga vitamin B1. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jelaskan. Singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan sebagai bahan makanan, bisa dimanfaatkan oleh industri baik rumahan maupun industri kecil seperti dijadikan bahan baku tepung tapioka. Selanjutnya, apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Seperti tadi sudah kita pelajari bersama, ada keripik singkong, ada gedung, ada combro, ada donat, ada misro. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena singkong ini bisa dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia, mulai dari usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Industri rumahan dan usaha kecil bisa memanfaatkannya sebagai bahan makanan atau makanan olahan kemudian dijual, sedangkan di industri bisa digunakan sebagai bahan baku tapioka. Tahukah kalian nak bahwa singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan bioetanol, selain digunakan sebagai bahan makanan yang tadi sudah kita pelajari? Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik, cukup ditambahkan 10% dari total volume bensin. Jadi bioetanol ini sebagai pengganti bensin ya. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah: 1. Pembakarannya lebih sempurna. Kemudian kedua, gas buang menjadi lebih bersih, jadi tidak begitu banyak polusi yang dihasilkan. Ketiga, tarikannya lebih ringan. Keempat, suara mesin lebih halus. Kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Keenam, bisa memperpanjang usia mesin. Ketujuh, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan dengan mudah, berbeda dengan bahan bakar fosil. Berikutnya, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, ada beberapa tanaman lain yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bioetanol. Di antaranya adalah ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan juga padi. Namun yang paling potensi untuk dibudidayakan di Indonesia adalah singkong. Nah, perhatikan gambar di layar ya nak. Ini adalah gambar sepeda. Bu Aida percaya sebagian besar dari kalian pernah naik sepeda. Ya, ada berapa roda dalam sepeda ini? Ya, ada 2. Ada juga sepeda yang memiliki 3 roda ya, yang untuk anak-anak. Kemudian di bagian atas ini biasanya ada bel. Bagaimana bunyi bel sepeda? Ya, kring kring kring. Ya.
Selanjutnya kita akan belajar bernyanyi Kring 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 ada sepeda. Lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur ya. Bu Aida akan memberikan contoh menyanyikan lagu Kring 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 ada sepeda. Kalian simak dengan baik ya. Yang pertama Bu Aida akan menyanyikan notasinya terlebih dahulu. Mi 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 do sol do mi. Mi 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 sol fa mi re si sol si re fa mi re. Mi 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 do sol do mi. Mi 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 sol fa mi re si sol si re fa mi re. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Sekarang anak-anak perhatikan, di sini ada not solemisasi. Ini angka 3 dibaca mi dan ini tidak ada titik baik di atas maupun di bawah. Ini berarti nada sedang ya. Kemudian di bawah angka 5 ini ada titiknya. Berarti nada 5 ini nadanya rendah. Coba perhatikan dari kesemua nada di sini, adakah yang dibaca tinggi? Ada nada tinggi di sini? Iya, tidak ada karena tidak ada titik yang berada di atas angka-angka yang ada di dalam not solemisasi lagu Kring Kring Ada Sepeda. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan contoh dari Bu Aida tadi menyanyikan lagu Kring Kring Bunyi Sepeda, kalian akan praktek menyanyi. Baca berkali-kali, nyanyikan berkali-kali lagu Kring 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 Bunyi Sepeda tadi itu. Karena di buku tema kalian tidak ada tulisannya, maka kalian bisa menulis terlebih dahulu, kemudian nyanyikan berkali-kali. Setelah kalian benar-benar sudah merasa menyanyikannya dengan benar, nyanyikan lagu Kring Kring Bunyi Sepeda tersebut dengan tempo yang benar. Setelah itu videokan dan dikirim ke Bu Aida. Dan praktek menyanyi ini merupakan kinerja kalian yang kedua. Bersepeda selain menjadikan tubuh sehat juga menghemat energi BBM. Menghemat energi BBM tentunya akan membuat energi tersebut tetap ada dan dinikmati sampai anak cucu kita nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Apa ada yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu rasakan saat ini? Jawab semuanya di buku tema kalian ya. Kinerja 1 nanti dikirimkan ke link yang sudah Bu Aida kirimkan di WA Group, sedangkan kinerja 2 berupa video nanti dikirimkan di WA Group ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab hari ini. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri dan berprestasi. Kelas 4 hebat. Sampai jumpa.